Sampai sekarang masih menjadi misteri tentang siapa pembalap yang akan menggantikan kursi Fernando Alonso di Alpine musim depan. Setelah 2 kali juara dunia itu tiba-tiba pindah haluan ke Aston Martin pada 2023. Sebenarnya sekarang udah banyak spekulasi yang muncul tentang siapa pengganti Fernando Alonso di pabrikan Prancis itu. Dan Alpine sendiri dikabarkan punya list kandidat pembalap yang cukup banyak untuk kursi kedua mereka. Jadi di sini gue udah buat list tentang soal beberapa pembalap yang mungkin cukup ideal untuk Alpine musim depan. Pembalap pertama dalam list ini tentu saja Daniel Ricciardo. Sebelum GP Belgia lalu, McLaren secara resmi mengakhiri kontraknya di akhir musim ini, yang mana setahun lebih awal dari kontrak aslinya, setelah performa Ricciardo musim ini belum juga membaik. Tapi bukan berarti performanya di McLaren menjadi satu-satunya tolak ukur apakah Ricciardo pembalap yang cocok untuk Alpine. Danny Ric sendiri sebelumnya sudah pernah balapan di Alpine atau Renault di musim 2019 dan 2020 lalu. Dan bisa dibilang performanya cukup cemerlang di sana, 2 kali mencetak podium di musim 2020. Ditambah lagi Ricciardo punya pengalaman yang melimpah di F1 dan ia pun berpengalaman bersaing di depan. Jadi bisa saja menguntungkan Alpine untuk menggunakan pengalaman Ricciardo agar bisa bersaing di depan. Ya meskipun tetap ada resiko kalau dilihat performa Ricciardo belakangan ini. Kedua di list ini adalah pembalap yang sekarang lagi hangat-hangatnya dikaitkan dengan Alpine, yaitu Pierre Gasly. Gasly sendiri sekarang dikabarkan menjadi prioritas Alpine untuk musim depan. Meskipun Gasly sendiri sebenarnya masih terikat kontrak sama AlphaTauri sampai musim depan. Tapi dari rumor yang beredar, Alpine justru bersedia buat bayar atau istilahnya buyout kontrak Gasly dari AlphaTauri buat musim 2023. Tapi dengan Alpine yang sekarang sudah kalah dari persidangan kasus Oscar Piastri dan Alpine tidak mendapatkan kompensasi dari situ seperti yang mereka harapkan, rumor Gasly pun buat sekarang mereda. Tapi ada satu yang bisa jadi masalah, yaitu Pierre Gasly dan Esteban Ocon sama sekali tidak akrab. Mereka berdua sebenarnya adalah teman sejak kecil di balapan go-kart, tapi mereka sempat terlibat dalam insiden dan itu membuat hubungan mereka menegang dan tidak lagi dekat satu sama lain. Bahkan Gasly sendiri pernah bilang kalau dia sudah tidak berteman dengan Esteban Ocon. Tetapi ia mengaku kalau tetap menjaga respek antara satu sama lain. Apalagi kalau dilihat dari sejarah buruk Ocon bersama mantan rekan setim di F1 sebelumnya, yaitu Checo Perez pada 2017 dan 2018 lalu, tentu aja bisa jadi potensi masalah buat Alpine ke depannya. Selanjutnya untuk yang ketiga di list ini adalah Mick Schumacher. Schumacher sendiri sudah dikabarkan kalau dia akan keluar dari keluarga Ferrari di akhir tahun ini. Dan kemungkinan besar juga tidak akan lanjut bersama Haas musim depan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin bisa jadi pertimbangan Alpine kenapa mereka mau pilih Schumacher buat musim depan. Pertama, Schumacher sendiri diketahui adalah teman dekat Ocon di F1, di samping Vettel tentunya. Dan Ocon sendiri dikabarkan telah merekomendasikan ke Alpine untuk memilih Schumacher buat jadi teammate-nya musim depan. Dan faktor kedua adalah Vettel yang berteman baik dengan prinsipal Alpine, Otmar Szafnauer. Dan kemungkinan Vettel pun merekomendasikan Schumacher untuk menjadi pembalap mereka musim depan. Ketiga yang gak boleh diremehin sama Alpine juga adalah potensi keuntungan finansial yang bisa mereka dapat kalau memilih Schumacher. Nama Schumacher jelas sangat berpotensi untuk menarik sponsor-sponsor baru di tim mereka. Performa Schumacher sendiri masih dibilang ya cukup oke lah buat musim ini. Meskipun di awal musim sempat struggle sama mobil Haas VF22, tapi sejak GP Kanada performa Schumacher mulai membaik. Dan puncaknya ia berhasil meraih poin di 2 balapan berturut-turut di Silverstone dan Austria. Memang sebenarnya yang cukup diragukan dari Schumacher adalah ia seorang slow burner, atau bisa dibilang juga butuh waktu lama untuk adaptasi dengan mobil. Dan pembalap terakhir di list ini yang mungkin paling beresiko dan juga di bawah radar adalah Jack Doohan. Jack Doohan yang merupakan anak dari legenda MotoGP Mick Doohan baru saja bergabung dengan Akademi Alpine di awal tahun ini. Pada musim ini ia sedang melakoni musim debutnya di F2 setelah menjadi runner-up di F3 musim lalu. Doohan sendiri sejauh ini sudah menang 3 kali dan 6 kali podium dan baru saja menunjukkan performa terbaiknya di Belgia lalu. Setelah finish di posisi kedua di sprint race dan menang di feature race.
Duhan sekarang duduk di posisi 4 klasemen sementara setelah awal musim yang sulit dengan beberapa kali tidak beruntung di seri-seri awal. Tapi misalnya Duhan bisa memanfaatkan momentum yang dia punya sekarang setelah seri Belgia lalu dan konsisten di depan, maka bukan tidak mungkin Alpine juga akan melirik Duhan ke F1. Mungkin bisa dibilang masih terlalu dini buat Duhan, tapi kenapa nggak dicoba? Toh kalau Alpine memilih Duhan juga bisa membantu mereka memperbaiki image mereka di program akademi setelah kasus Piastri bulan kemarin. Di sisi lain, sampai sekarang pun masih belum ada pembalap akademi Alpine yang lolos ke F1. Ini bisa juga jadi motivasi pembalap akademi lainnya untuk bisa lolos ke F1. Jadi ya segitu aja sih list kandidat pembalap Alpine versi gua. Apakah kalian setuju? Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang siapa yang akan isi kursi kosong di Alpine musim depan?